Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnur S dengan NIM D021813 dari kelas Informatika B. Nah, pada mata kuliah penjaminan mutu perangkat lunak, saya akan menjelaskan sebuah jurnal, di mana jurnal tersebut judulnya yaitu Implementasi dan Pengujian Web E-commerce untuk Produk Unggulan Desa. Kemudian nama jurnal yaitu Jurnal Politeknik Kalteks Riau, volume Vol 1 nomor 1 tahun 2015, dengan penulis dari jurnal tersebut yaitu Tenia Wahyuningrum dan Dwi Januarita. Kemudian reviewernya yaitu Hasnur S, saya sendiri. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Tahap implementasi merupakan tahapan akhir dalam metode RID setelah tahap requirement, gathering, dan tahap system design. Implementasi web e-commerce dilakukan dengan dua pekerjaan, yaitu pengujian dan penerapan. Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan metode black box testing, sedangkan implementasi dilakukan dengan menerapkan web di internet, melakukan pelatihan user sistem baik admin maupun pelanggan. Pada jurnal ini akan dibahas tentang bagaimana proses implementasi web e-commerce untuk membantu masyarakat desa mengembangkan bisnis yang mereka olah, kemudian memasarkan produk dan menjual produk dari hasilnya secara online melalui internet. Kemudian kita masuk di tinjauan pustaka. Tujuan utama dari metode pengembangan ini yaitu memberikan suatu sistem yang dapat memenuhi harapan dari user. Pada saat RID diimplementasikan, maka user dapat menjadi bagian dari keseluruhan proses pengembangan sistem dengan bertindak sebagai pengambil keputusan pada setiap tahapan pengembangan. RID juga menghasilkan suatu sistem dengan cepat, karena sistem yang dikembangkan dapat memenuhi keinginan dari para pemakai sehingga dapat mengurangi waktu untuk pengembangan ulang setelah tahap implementasi. Tahap pengujian. Pengujian metode black box testing merupakan pengujian terhadap fungsionalitas baik input maupun output dari suatu perangkat lunak. Pengujian mendefinisikan sekumpulan kondisi input, kemudian melakukan sejumlah pengujian terhadap program sehingga menghasilkan suatu output yang nilainya dapat dievaluasi. Model testing dilakukan dengan menguji modul antara lain pemesanan barang, pengadaan barang, penyiapan dan pengiriman barang, pembayaran, penagihan, dan pembayaran ke pemasok. Kita masuk di pengujian. Pertama, pengujian form akun. Nah, pada pengujian form akun, pada bagian data masukan terdapat nama depan, nama belakang, password, serta alamat email. Nah, yang diharapkan pada suatu sistem yaitu mampu melakukan validasi data mulai dari nama, password maupun alamat email yang dimasukkan. Kemudian hasil pengamatan. Notifikasi kesalahan akan muncul ketika dalam tahapan pembuatan akun ini terdapat sebuah kesalahan. Nah, ini merupakan tampilan dari notifikasi kesalahan from akun. Kemudian yang ini merupakan gambaran notifikasi kesalahan pada text box password. Nah, dan yang ini merupakan notifikasi kesalahan pada text box alamat email. Kita masuk di pengujian pada alur pemesanan.
penagihan, pembayaran, dan pengiriman. Pada bagian data masukan terdapat form informasi penagihan, informasi pengiriman, informasi pembayaran, serta form ulasan pesanan. Kemudian yang diharapkan pada sistem ini yaitu mampu melakukan validasi data baik dari form informasi penagihan maupun form informasi pengiriman. Dan kemudian mampu menampilkan notifikasi kesalahan apabila tidak memasukkan kode kupon pada cara pembayaran dengan kupon, serta mampu menampilkan ulasan pesanan berupa data pengiriman, penagihan, metode pengiriman, cara pembayaran, detail pemesanan, serta biaya. Nah, sama seperti pada pengujian sebelumnya, dari hasil pengamatan akan muncul notifikasi kesalahan apabila pada tahapan-tahapan tersebut terdapat sebuah kesalahan, serta ulasan pesanan telah lengkap dan benar. Nah, ini merupakan gambaran notifikasi kesalahan pada form informasi penagihan. Nah, dan yang ini merupakan notifikasi kesalahan pada sistem pembayaran dengan kupon. Nah, pada tampilan ini merupakan form dari pemesanan. Kemudian pengujian login admin. Nah, pada bagian data masukan, jika seorang admin ingin login pada sebuah web, maka dia akan diperintahkan untuk memasukkan username dan passwordnya terlebih dahulu. Kemudian yang diharapkan pada sistem ini yaitu mampu menampilkan halaman atau hak akses dari admin itu sendiri. Kemudian hasil pengamatan, hak akses admin akan ditampilkan. Nah, seperti inilah halaman login untuk seorang admin. Jika ingin masuk atau login ke web tersebut, maka dia harus memasukkan username dan passwordnya. Kemudian jika sudah mengisi, kita tinggal klik tombol masuk. Nah, pada saat dia login, dia akan diarahkan ke tampilan berikutnya, yaitu tampilan dashboard untuk administrator. Nah, yang berhak mengakses ini hanya dari seorang admin. Kemudian yang ini merupakan menu untuk administrator. Kemudian pengujian login pelanggan. Pada bagian data masukan ada alamat email dan password. Yang diharapkan yaitu sistem mampu menampilkan halaman atau hak akses pelanggan untuk melihat produk, memasukkan ke cart, dan memesan barang. Hasil pengamatan, tampilan halaman akses pelanggan untuk melihat produk, memasukkan ke cart, dan memesan barang. Nah, seperti inilah tampilan login untuk seorang pelanggan. Tampilan login untuk seorang pelanggan. Dia harus memasukkan alamat emailnya terlebih dahulu, kemudian password, dan dia bisa mengklik tombol masuk, maka dia akan diarahkan ke halaman beranda. Seperti ini tampilan dashboard untuk pelanggan. Kesimpulan dari jurnal yang saya bahas ini yaitu pengujian sistem informasi yang dikembangkan menggunakan metode black box testing menunjukkan bahwa sistem mampu menampilkan informasi notifikasi kesalahan pada form akun, alur pemesanan, penagihan, pembayaran, serta pengiriman, dapat menampilkan pemesanan secara lengkap dan benar, serta dapat menampilkan dashboard admin dan pelanggan dengan pengujian data normal. Hal ini menunjukkan bahwa program telah berjalan dengan baik sesuai dengan hasil yang diharapkan. Baiklah, itulah pembahasan mengenai jurnal
yang saya bahas pada video ini. Kemudian saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.